pernah ke Jepang juga semalam kan ada 40 hari. Lebih bagus gaya luas kan. Berapa masjid? Di Jepang masjid 300 masjid. 300 masjid di Jepang. 300 masjid. Orang hari ini katakan gelap, enggak ada sibuk-sibuk kita. Nah, hidupkan lampu, terang dia. Hari ini terang dia. Gelap enggak usah kita ribut sana sini. Hidupkan lampu. Gitu juga hari ini. Maksiat banyak, semua banyak. Cara jalan hidupkan cara Nabi SAW, kerja Nabi SAW ya. Harap kata sana tuh batang tak ada, tapi buah banyak Pak. Buah banyak sekali. Masya Allah. Gaya luas ni batang banyak sekali. Tapi sekali. buahnya dari Hong Kong sana. Itu keadaan hari ini. Berarti Ustaz, dalam pandangan kita, dalam perkembangan Islam di Gaya Luas ini, mungkin kalau dulunya banyak orang yang belum sholat ke masjid khususnya, mungkin sekarang udah banyak yang ke masjid, walaupun memang shopnya memang berkurang seperti yang tadi disampaikan Bang Mamre. Kemudian itu satu, mungkin kedua mungkin masalah menutup aurat. Mungkin apa ada lagi dalam perkembangan Islam ini, Tengku Ali mungkin bisa menjawab. Ada lagi nggak yang menjadi kerisauan kita yang harus kita bangkitkan mungkin? Silakan. Ya, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Pertanyaannya singkat, padat dan mudah sebetulnya, tapi kerjanya ini Masya Allah ya. Ya Alhamdulillah, kita pun semalam Masya Allah ada bentuk rombongan. Target Gaya Luas ini sebetulnya waktu itu ada sekitar 45 jamaah. Jadi kita sapar selama 5 kabupaten Gaya Luas, Kota Cane, Tanah Karo, Binjai, Kodia Medan. Ya Alhamdulillah kita sapar dan melihat keadaan ini. Kalau keadaan agama Gaya Luas ini dibandingkan zaman Nabi lu kan jauh kali. Sangat jauh. Jauh kali. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Alhamdulillah Gaya Luas nomor satunya. Ya. Alhamdulillah Pak, Gaya Luas nomor satunya. Jadi hari ini kalau menurut pandang mengikut dengan arahan Allah dan Rasulnya memang jauh sekali. Tetapi Alhamdulillah perbandingan hari ini di mana-mana hari ini dengan Gaya 5 Pak. Jadi nomor satunya itu bagusnya Gaya Luas, Masya Allah. Dan orang sendiri di luar Pak kan, kau ingin keluar di Gaya Luas katanya, nengok di negeri yang bagus, wisata bagus, Gaya Luas nih. Orang senang Gaya Luas nih, semua. Berarti dia Gaya Luas nih orangnya ramah, orangnya kalau datang tamu dia mendekat, dia dengar sama sendiri. Masuk rumah tuh harus minum. Ada sistemnya zaman Nabi dulu. Harus minum. Kalau nggak minum tersinggung dia. Tersinggung Nabi Ibrahim mungkin. Ada minum tersinggung dia. Kita pun minum. Oh gini Gaya Luas ya. Jadi Alhamdulillah ya, itu Gaya Luas. Kami semalam keluar ke apa? Ke Tanah Karo, Masya Allah. Tanah Karo ini di sana Muslim cuma 30% saja. 30%. Kalau keluar kita harus punya sunnah ke tongkat. Kalau nggak dikejar anjing kita. Dikejar anjing kita. Itulah perbandingannya kan. Di Gaya Luas Alhamdulillah dia. Saya pada semalam pakai Honda, boncengan, dikejar anjing saya, bawa katanya. Ditengok diri saya ini, nggak pakai tongkat, pakai tongkat, mesunah pakai tongkat. Besoknya saya bawa tongkat, kawan-kawan semua bawa tongkat ya. Jadi anjing nggak mau satu pun. Itulah keadaan di negeri yang lain kan, dibanding Gaya Luas lebih bagus ya. Alhamdulillah jamaah kalau dan lagi di Kota Cane pun gitu juga. Semalam orang pejabat tinggi kita Gaya Luas tanyakan sama diri, kemana Gaya Luas nih kok bisa Bapak membentuk mengarahkan kebaikannya. Jadi negeri kami 100% Islam, jadi negeri Tuhan Islam sedikit ya. Jadi Alhamdulillah Gaya Luas ini pandangan kalau di bandar yang lain bagusan kita. Dan lagi Alhamdulillah kalau kita di Gaya Luas ini kalau mengingatkan ibu-ibu tuh, Bu pakai jilbab, diam dipakai jilbab. Ini Pak, diingatkan Pak ke masjid. Ya Ustaz, coba tempat lain seperti mau bergaduh kita sama dia. Kalau kita ingat Pak gak? Kalau di Cane sana Pak masjid Pak, apa yang ingin ingatkan aku? Ada juga Pak di Gaya Luas. Kalau tempat pergi ke daerah lain, ingatkan orang nggak pakai jilbab kan, kita mungkin dicaci makinya. Di Gaya Luas nih, kalau mengingatkan orang nggak pakai jilbab, dia masuk ke rumahnya, takut dia masuk ke dalam rumahnya dia. Saya benar Alhamdulillah di Gaya Luas dibandingkan dengan yang lain, Gaya Luas lebih Alhamdulillah. Saya pun bukan orang umat Nabi dilahirkan di Gaya Luas dari Padang sana. Jadi itulah keadaannya. Kita jawaban apa ditanya kan, itu kita jawab. Dan lagi 5 kabupaten semalam tuh di perbandingan lain memang daerah kita Gaya Luas hampir Muslim tuh 100%. Yang Islam itu Islam malah lagi saya satu rahmi di kota sana itu orang Nasrani itu pakai jilbab tuh Pak. Benar. Pakai jilbab. Hanya 1 orang 2 orang nggak pakai jilbab, tanya itu Nasrani dia tuh. Kalau apa? Karena suasana itu udah nampak. Benar. Kalau orang dia pakai jilbab, orang semua akan belanja sama dia. Kalau nggak pakai jilbab kan, orang nggak mau belanja sama dia. Itu tak suasana. Dan lagi kalau pergi kita di pajak sana, semua orang pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab di pajak sana aneh Pak.
Kalau di pinggir Medan sana diingatkan pakai jilbab, mungkin di parangan kita. Itulah keadaan agama agak luas. Jadi salah satunya hari ini, kalau dibandingkan zaman Nabi nggak jauh lagi. Kalau dibandingkan dengan India sana, Muslim sana, memang dibandingkan lebih bagus sana dia. Kalau dibandingkan kita pernah ke Jepang juga semalam kan ada 40 hari, lebih bagus gaya luas kan. Di Korea pun gitu juga ada 5% Muslim. 5%? 5% Muslim. Dibanding sana lebih bagus gaya luas lagi. Berapa masjid? Di Jepang masjid 300 masjid. 300 masjid di Jepang? 300 masjid. Kita sana waktu itu tahun 2011 sana. 2011. Itu data terakhir ya Mas? Terakhir ya. Di Korea sana, kita mengambil ke Korea sana waktu dibandingkan yang luas. Dulu di Korea ini masjid 15 masjid katanya. 15 masjid di Korea. Rupanya masuk ke sana masjid 15, musolanya 65. Musola 65 di Korea nih. Iya, di Korea. Di situ kan lebih banyak apa ya, orang ateis ya mungkin. Ateis soalnya di Korea banyak. Tapi Korea Selatan masjid sebanyak itu. Iya. Alhamdulillah di sana orang tuh dibandingkan gaya lebih bagus gaya luas kan. Alhamdulillah tuh perkembangan agama gaya luas. Memang gaya luas ya. Kalau daerah Qatar? Di Qatar di sana Masya Allah. Qatar kami 40 hari di sana di Qatar. Di sana Qatar nih nama negara Arab kan. Sana masjid itu rata-rata sekitar 5 waktu itu 50% orang masjid semuanya di Qatar. Seluruh dari Qatar itu 4 jam saja, ujung ke ujung 4 jam juga. Jadi salah satunya negara Qatar ini kayanya itu karena orang mengamak agama. Negara makmur, pernah dia kita raja itu dulu kami miskin. Tetapi kami miskin, tetapi itulah asbab pengamak agama orang memakmur masjid. Itulah dulu kami cuman awal buat di kampung daerah kami ini sumur minyak satu ya. Jadi masjid dah kami bangun. Tetapi orang tak ada. Rupanya solusinya salah satunya masjid dah bangun, orang tak ada. Dikeluarkan rombongan dakwah ke sana supaya banyaknya waktu itu. Rombongan dakwah. Alhamdulillah di Qatar ni karena amalan masjid hidup, ada dakwah, taklim taklum, zikir ibadah dan khidmat melayani. Negeri Qatar ni negeri kalau ada musibah, ada kesusahan, dia yang bantu duluan. Kenapa apa? Orang ni dulu kami negeri miskin katanya. Orang Arab antar zakat, orang Arab antar sedekah. Dia asbab hidup amal Masjid Nabawi di sana. Jadi Qatar ni negeri yang kaya, makmur, subur. Kata tadi kan, di sana dulu Nabi Ibrahim kan pernah doa, ya Allah berilah negeri ini berkah buah. Di Arab kata sana tuh batang tak ada, tapi buah banyak Pak. Buah banyak sekali. Masya Allah. Gaya luas ni batang banyak sekali. Tapi buahnya dari Hong Kong sana. Itu keadaan hari ini. Jadi hari ini tugas kita hari ini Pak kan, seperti di Gayo ini kan kopi tengok Pak kan. Ada kopi tua, ada kopi yang muda, bagus sekali. Pejabat Gayo luas mengusahakan yang muda-muda diperbanyak. Kita pun gitu juga hari ini. Ada orang tua mau mati meninggal dunia. Jadi ya solusinya anak muda kita kuatkan. Baik Ustaz, mungkin seperti masalah-masalah yang tadi tidak banyak tidak sholat karena sob masih sedikit ya. Artinya kita nggak bilang mereka tidak sholat tapi mungkin sholat di rumah. Betul. Kemudian kalau misalnya kita lihat Muslim di Gaya Luas ada juga sih sebenarnya kalau kita misal ke beberapa titik mungkin mereka nggak pakai jilbab juga gitu ya. Kemudian kami juga pernah menemukan dewasa tapi memang kurang paham, maksudnya nggak tahu cara sholat gitu kan. Solusinya mungkin apa yang ditawarkan, silakan. Solusinya Masya Allah jadi perkara-perkara ini Pak kan ibarat suatu produk. Banyak orang nggak sholat, banyak nggak zikir masjid. Solusinya kalau produk nggak laris, jangan-jangan tim sukses itu nggak jalan. Tim sukses sikit yang tidak jalan. Pekerja itu tukang iklan nggak jalan, beritahu bukan jalan ya. Jadi hari ini salah satunya orang nggak tahu tentang sampo misalnya. Kenapa nggak tahu? Nggak ada yang mengiklankan. Agama pun gitu juga hari ini. Orang nggak tahu azan Allah Akbar ya. Ada yang duduk, dia mungkin jangan-jangan dakwah belum sampai sama dia. Dia rombong kita di Gaya Luas, perkara itulah datang ke sini ya. Solusi nggak ada jalan. Imam Malik rahmatullah katakan, umat ini tak akan bangkit katanya. Akan bangkit cara kurun yang itu dulu. Cara orang dulu, sahabat-sahabat dulu. Yang lagi kalau kita satu jalan katanya, saya satu jalan, nggak jangan diteruskan, balik lagi cara Nabi, kembali lagi. Hari ini gitu juga hari ini, solusinya Pak mulia kalau Allah. Hari ini kalau kita susah dari jauh cara Nabi,
Nah, jadi kembali cara Nabi SAW itu selesainya. Orang hari ini katakan gelap, nggak ada sibuk-sibuk kita. Nah, hidupkan lampu, terang dia. Hari ini terang dia. Iya. Gelap, nggak usah kita ribut sana sini. Hidupkan lampu. Gitu juga hari ini. Maksiat banyak, semua banyak. Cara jalan, hidupkan cara Nabi SAW, kerja Nabi SAW ya. Jadi hari ini solusinya salah satunya hari ini hidupkan cara Rasulullah SAW. Artinya menghidupkan sunnah. Yang sunnah Nabi, kembali cara Nabi. Hidup seperti mana hidupkan dakwah. Dakwah ini istilahnya, dakwah ini kalau bicara ini kan tanya jawab. Kalau di semalam kata ulama kita, kalau di masjid itu hari Jumat khatib. Nah, lagi kalau ada orang mengajian masail, kalau dakwah tuh itulah Rasulullah rumah, lorong-lorong, pintu-pintu, itu dakwah sebetulnya Pak. Artinya mungkin kita memang menyebarkan Islam ini dari rumah ke rumah. Rumah ke pintu. Kita sebarkan sunnah kembali gitu. Betul ya. Kembali kepada cara Nabi SAW. Ibarat saya dagang mau cakap, kalau nggak laku di toko, duduk aja nggak laku Pak. Orang pergi ke rumah saya Sales hari ini, rumah sudah laku dia. Kalau kita nunggu aja di toko, tak laku Pak. Hari ini pun gitu juga hari ini, kita nunggu orang-orang tua di masjid ya. Kalau nggak kita jemput ke rumah. Karena umat hari ini seperti orang buta depan jembatan jurang. Ada lagi umat hari ini jadi orang di depan ini ada jurang, kau diajak ke masjid dia peka, kau dia pamit kan peka. Kau dibuat pamflet, Pak, ini ada jurang. Dia buta. Kemana caranya? Kemana Rasulullah SAW dulu? Dia ambil tangannya, Pak. Itu jalan apa? Jalan jurang, jangan sana. Dan lagi kau dibuat pamflet, dia buta kan? Kau dibuat ampli itu 20, dia peka. Kemana caranya? Kita jemput ke rumahnya. Itu jari keadaan solusinya hari ini. Kepala cara Nabi SAW, Bapak mulia. Baik Ustaz, berarti dia yang kami simpulkan dari banyaknya masalah seperti masalah tidak sholat tadi yang kurang ada di masjid gitu kan. Kemudian kurangnya yang menutup aurat itu masih banyak yang enggak mungkin betul, gitu Ustaz ya. Salah satu solusi terbaiknya adalah kembali ke jalan jalan cara Rasulullah, kerja Nabi SAW. Dan caranya biar mereka itu maksudnya masyarakat gaya luas itu memang paham bagaimana cara Rasulullah adalah berdakwah gitu ya. Betul. Kalau ibarat dagang, orang nggak mau belanja ke toko kita, bukan duduk. Jadi kembali kita ke rumahnya. Baik, Pak, ini barang bagus Pak, taruhkan bagus Pak. Ini bagus barang Pak, ini bagus hari ini. Kalau duduk aja nggak tahu dia. Hari ini gitu juga nggak sholat, nggak mungkin marah-marahin, dikasih pamflet, dibicarakan kelebihan. Orang membangun masjid ini kayaknya Pak, orang sholat mudah rezekinya. Usahakan para masyarakat ini kabar gembira. Kelebihan, kalau kelebihan semua senang Pak kan? Masya Allah. Semalam ada di Lepakam, ibu bapak yang di Lepakam nih di masjid ada pembagian rezeki orang masjid semuanya. Rupanya masjid semuanya ada ceramah siap tuh. Siap isanya ada pembagian BLT waktu itu. Memang semangat dia kan. Jadi umat ini keadaannya hari ini. Ada apa kelebihannya. Kalau diancam-ancam umat ya udah kamu aja masuk surga katanya. Kamu suka biar sama surga katanya, dia ancam. Jadi rombong-rombong Pak Wali Minje itulah menawarkan membujuk-bujuk seperti mana Sales hari ini, Pak, barangnya bagus sudah. Saya nggak ada uang. Pak, utang pun boleh, kredit pun boleh, karena bujuk rayuan akhir mau juga. Inilah kita menghadap umat hari ini, kasih sayang. Karena Rasulullah waktu itu Rasulullah orang yang paling risau agama Pak. Mau tidur pun umati Anisa sholah. Itulah keadaan Rasulullah. Pernah Rasulullah dulu dakwah di gunung sana, siapa benar? Abu Bakar di gunung sana ada asap. Ada orang. Yuk ke sana kita katanya. Ya Rasulullah capek. Nanti besok ke meninggal dunia dia akan tanya saya nanti. Kemana di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah nih menghadapi umat. Jadi caranya waktu itu hari ini jalannya cara ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq anhu waktu itu korban 8 pintu tokonya agama. Jadi hari ini kita pun juga seperti saya berdagang hari ini. Kalau kita mau barang kita banyak, berguni-guni banyak, tapi nggak mau mengorbankan uang 100 juta, tak mau Pak, barang itu nggak ada. Kok kita menginginkan hari ini orang masjid semuanya, sinselabin katanya, tak mau orang masjid hari kembali ke Holkuban dibujuk, dikasih makan, dikasih piti mana hari ini ala rombong kita Malaysia datang Pak, kadang-kadang dipotong kambing, dia undangnya orang ke masjid semuanya, hari ini bergerak di Pertik hari ini. Kalau ada ulama datang dari Jawa sana, ada di Banda Aceh sana, kalau nggak ada uang 50 juta,
tak salah ya, tak jalan ya. Ini selama 40 hari bahkan korban harta massa. Hampir orang Malaysia datang sini membawa ringgit tu 15.000 ringgit, sekitar 30 juta untuk mengikram orang yang ada gaya luas. Maka sama diajarkan lagi cara wudhu, cara solat ya. Itu pada besok kalau mau Bapak sana, besok ada jur pertemuan umat Islam seluruh Pinding. Kalau mau ke sana kita di Pinding hari ini. Oh, jemaah daripada Malaysia. Itu enggak ada apa dari kabar-kabar enggak ada bahkan enggak ada pamflet. Enggak ada. Agama ini kita buat usaha ini sunyi senyap apa namanya? Senyap apa namanya? Propaganda bukan apa namanya? Usul dakwah tadi. Seperti zaman Nabi sunyi senyap. Dan lagi kalau kata lagi itulah kembali zaman beliau Allah, dia harta bendanya datang ke luas. Dia orang tu di Malaysia, orang Malaysia ni gaya luasnya habis pegang 20 hari. Untuk apa? Membangkitkan agama di daerah kita gaya luas. Solusinya itu jalan. Jadi hari ini dia korban harta diri bahkan kayak mana doa. Kita mengharap doa aja dalam surah ni. Kalau kita diterima doa kita dalam surah ni, bisa aja Allah bangkitkan seluruhnya. Semua bisa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, tapi Rasulullah lain dia. Kalau Nabi Nuh alaihissalam dakwah lu, ya Allah kalau enggak bisa hidayah, udah habiskan semua. Jadi habiskan ya Allah, tapi Rasulullah aja sahabat itu. Kepada Sayyidina Umar, dia ingin bunuh Nabi, Rasulullah waktu itu doakan ya Allah bangkitkan Umar atau Abu Jahal. Serina Khalid bin Walid radhiyallahu waktu itu udah banyak orang bunuh Khalid sahabat-sahabat dibunuhnya, banyak janda-janda dibunuhnya. Tetapi Rasulullah tetap beri doa, sabar dia. Dalam akhirnya Khalid bin Walid waktu itu masuk Islam. Abu Sufyan begitu juga, udah banyak dibunuh orang-orang Islam. Tapi Rasulullah dia lawan jadi kawan. Jadi makna kita berdakwah kan ibarat mana hari ini ulama kita tamsilkan minyak dengan mobil. Sabar pun gitu juga. Kalau kita berdakwah, kalau nggak sabar, seperti mana mobil dengan bensin. Kalau mobil tak ada bensin tak jalan. Kalau kita berdakwah hari ini, kalau nggak ada sabar tak jalan hari ini. Membujuk umat, dirayu, dihina, dicaci, diremehkan, dilecehat. Itulah salah satunya bangkit. Kalau kita doa, kalau kamu dizalimi orang kata Nabi, kita doakan kebaikan. Insya Allah kalau doa kita dijabah oleh Allah dan dijabah oleh Allah, insya Allah seluruh umatnya akan kembali ke Islam. Ini yang pengorban kita hari ini. Sejauh mana kita korban, situlah Allah Subhanahu beri kebaikan. Jadi rombong kita dakwah ini itulah 40 hari pakai harta diri sendiri ya. Ada minta amir di sini? Tak ada Pak, Masya Allah. Jamaah Malaysia pun gitu juga. Hampir 15.000 ringgit buat bawa uang ke gaya luas ini. Ada 8 orang. Berapa juga? Ratusan juta untuk membangkitkan Islam. Agama di gaya luas. Masya Allah. Enggak ada minta sama. Dia minta gaji sama Allah aja. Allah kalau minta, Allah Maha Kaya Pak kan. Allah yang tak pernah miskin. Allah yang kasih semuanya hari ini. Kalau kita hari ini, kita umat ini semuanya akan semua masjid. Inilah target kita hari ini. Target Nabi SAW karena seluruhnya hari ini orang Islam ini masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua karena umat ini semua mengamal agama. Itu target jamaah-jamaah kita bergerak gaya luas hari ini. Kalau semua hari ini doa kita dijabah Allah rubah keadaan. Baik Ustaz. Berarti sebagai kesimpulan mungkin yang kami dapatkan dari pembicaraan kita tadi bahwa pertama untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan solusi agar banyak orang ke masjid, agar banyak tutup aurat. Salah satunya adalah dakwah dan kembali mendakwahi dengan cara mengajak kembali ke sunnah, cara Rasulullah SAW. Kemudian juga kita mungkin memakmurkan masjid. Betul. Kemudian juga mendakwahkannya itu mungkin metodenya menyampaikan fadilah-fadilah yang terbaik. Yang terbaik orang hari ini. Kadang orang senang dengan kelebihan, kabar gembira, senang orang. Hari ini misi kita hari ini. Kalau ada hari ini kejadian di gaya luas nih, banyak orang di gaya masuk cakap di masjid saya takwa, orang curi kaleng amal. Masya Allah. Itu bukan salah dia. Salah kita nih usaha dakwah ini diarahkan masih kita membuat amal masjid 24 jam. Kalau hidup amal masjid 24 jam, insya Allah ditengok jam 1, jam 2 masjid orang zikir. Ditengok jam 1, jam 3 orang zikir. Enggak mau dia. Semalam tuh dia masuk ke masjid, langsung dia balikkan lampu dia bawa linggis, langsung masuk ke masjid,
didobraknya pintu, kali ngamal di apanya, dipecahnya, ditengok kali yang kosong. Salah siapa? Bukan salah dia, salahnya saya. Kenapa? Saya nggak menghidupkan amal masjid 24 jam. Nah, kejadian di sini ya di Marhamah. Nah, itu salah, bukan salah apa? Bukan salah masyarakat, bukan. Salah satunya salah saya nggak menghidupkan amal masjid 24 jam. Rasulullah sabdakan, kok ada 3 amal satu kampung tuh, tolak bala. Pertama, masih ada orang satu rahmi. Saudara kita ini jauh-jauh nggak diundang, Pak. Satu rahmi sematakan Allah. Memang usaha Nabi ini datang tanpa diundang. Yang kedua, masih ada orang memakmurkan masjid, meremehkan masjid. Yang ketiga, masih ada orang lagi banyak berbuat istighfar, berbuat baik, jauhkan musibah. Nama musibah siapa? Mau kan? Selop kita hilang, tak mau kita. HP kita mau. Ini kejadian terbakar 43 rumah terbakar. Salah siapa? Jangan salah siapa kata Inamu Hasan, katakan masih kita kesusahan, permasalahan terjadi umat hari ini, jangan salahkan diri masing-masing. Kau salahkan diri masing, selesai dia. Kau salahkan orang menyalahkan dia lagi. Salahkan diri. Saya hari ini enggak buat amal masjid 24 jam. Saya enggak meluangkan ke rumah hari ini mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arah masih kita. Salahkan diri masing-masing. Kenapa? Kita enggak menghilangkan. Kalau produk enggak jalan, yang salahkan produk baygon. Enggak disalahkan bukan orang produk sampo. Orang produk baygon disalahkan. Kalau orang enggak masjid, yang salahkan wak jenggot nih. Wak jenggot enggak pernah ngomong masjid hari ini. Ini target kita hari ini musakarah pas kali, Pak. Hidup amal masjid. Target kita menghidupkan taklim rumah. Taklim rumah, Pak, kan? Dalam hadis itu salah satunya Dajjal tak akan masuk ke Madinah, di mana masjid yang salah satu enggak masuk Madinah. Ada apa di Madinah? Di sana hidup taklim rumah. Taklim, baca kitab, mengajarkan anak-anak rumah. Dan lagi Madinah itu yang kedua, hidupkan di rumah. Dan lagi hidupkan suasana agama di rumah kita hari ini. Dajjal tak masuk Madinah. Jadi salah satunya, Pak, kalau di Madinah tak akan masuk Dajjal, salah satunya kita hidupkan dijadikan masjid kampung kita amalan masjid Nabawi. Dakwah, taklim wa taklum, zikir ibadah, dan khidmat melayani. Kalau orang waktu itu di Madinah bahkan ingin menemati Madinah, ditengoknya kita, Bapak kayaknya mau belanja ya. Di Madinah itu Pak, kan dulu saya hari ini udah buka dasar, itu belum buka dasar, Pak. Oh gitu orang Madinah sini. Dari Madinah tuh ada orang makan-makan. Di Gayo lu ada mengamalkan tuh, Pak. Kalau ada tamu datang dari dari Kota Jani, 250 orang dari Beringin ke Tanah Badak semalam tuh, itu makan ditanggung orang apa? Orang Badak. Ya Saman. Memang di Gayo luas ini sebetulnya zaman Nabi dah hidup sebetulnya. Dan lagi Bapak kayaknya muka orang baru, tamu. Membayar uang makan. Kami tamu di sini kami tak bayar. Itu di Madinah, Pak. Oh gini orang Muslim sini bagus. Akhirnya orang di luar Madinah bagus akal orang Madinah waktu itu. Akhirnya orang kafir itu masuk Islam. Artinya kita memang harus selalu mengiklan. Iklan betul. Iklan akan tahu orang semuanya. Baik. Iklan salah satunya hari ini. Itulah dakwah tadi. Dakwah. Kalau mobil tak ada klason, orang tabrakan. Kalau dapat titit kata orang India kan. Ke mobil kalau ada klason, orang insya Allah nggak ada tabrakan. Jadi dakwah pun gitu juga. Kalau kita nggak dakwah, orang banyak bertabrakan. Azan nggak tahu orang, sholat nggak tahu orang. Salah siapa? Kata dalam YouTube tuh jangan salahkan siapa katanya. Salahkan diri masing-masing. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan tentunya. Dan kami juga mendapatkan solusi. Insya Allah ini akan kita rangkum. Kita jadikan pelajaran buat kita semua dan kita dakwahkan juga. Dan ini menjadi motivasi buat kami juga untuk mendakwahkan. Mungkin